Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala da'wati ila dinihil islamiyah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Saudara-saudari kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Terutama yaitu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat Allah lah kita bisa merasakan apa artinya dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat jasmani maupun rohani, sehingga yang diberikan oleh Allah tersebut menjadikan kita manusia yang patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita membahas tentang ayat Al-Quranul Karim yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini menjelaskan bagaimana, untuk apa Allah menciptakan jin dan manusia. Sebagaimana ayat di atas menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita harus selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas di ayat tersebut kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Dari segi apapun yang kita lakukan, dari segi apapun langkah kita, dari segi apapun pekerjaan kita, dari segi apapun kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan jin tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Jin juga adalah makhluk Allah yang maha mulia. Mereka diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Bermacam-macam bentuk, bermacam-macam rupa Allah menciptakan jin yang tanpa kita ketahui mereka hanyalah sama dengan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun manusia. Manusia diciptakan akal, pikiran, mata, hidung, telinga, bibir, tubuh, tangan dan kaki itu hanya digerakkan oleh Allah. Hanya digerakkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu sadari, jangan kita berbangga hati dengan rupa yang rupawan, dengan rupa yang cantik, dengan rupa yang gagah berani, tapi kita lalai siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberikan kita kebagusan atau ketampanan rupawan kita. Itu hanyalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita untuk beribadah.
Karena manusia tidak luput dari kesalahan atau dosa yang kita perbuat sehari-hari, sewaktu, semenit, walaupun per tahun. Karena itu manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, baik itu perintah salat, perintah puasa, apapun yang berbuat untuk kebaikan, maka kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang tiada upaya, tiada kata melainkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan takwa kita. Mari perbaiki amal-amal kita yang selalu penuh dengan kesalahan, penuh dengan keliruan. Mari kita perbaiki. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Marilah kita selalu memperbanyak amal di bulan suci Ramadan ini dengan banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa-apa yang kita amalkan, apa-apa yang kita perbuat di bulan suci Ramadan menjadikan kita manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pada kesempatan bulan suci Ramadan yang kita akan hadapi, mari kita banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim. Mari kita banyak-banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya inilah sedikit kultum dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan semoga dengan kultum ini menjadikan suatu ilmu yang bermanfaat bagi saudara-saudari kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.